Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astu, salam kebudayaan dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurfela Ruslan Hasis dari Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo dengan NIM SF20060034 jurusan S1 Farmasi yang mencakup tugas final farmakoekonomi. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe karena satu like dan subscribe dari teman-teman sangatlah membantu. Baiklah, adapun 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu: pertama, definisi biaya dan pengembangan obat dalam farmakoekonomi dalam bidang farmasi. Kedua, pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan economy outcome. Ketiga, analisis biaya dan metode yang digunakan. Keempat, definisi kualitas hidup dan cara pengukuran kualitas hidup. Baiklah, kita masuk ke dalam definisi biaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam kajian farmakoekonomi, biaya selalu menjadi pertimbangan penting karena adanya keterbatasan sumber daya, terutama dana. Dalam kajian yang terkait dengan ilmu ekonomi atau biaya peluang, atau biasa disebut dengan opportunity cost, didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumbernya dalam sebuah kegiatan. Patut dicatat bahwa biaya tidak selalu melibatkan pertukaran uang. Dalam pandangan para ahli ekonomi, farmakoekonomi, biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekadar biaya pelayanan kesehatan, tetapi termasuk pula misalnya biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri. Kemudian, adapun di sini dijelaskan hubungan farmakoekonomi dengan farmasi. Studi dengan farmasi. Studi farmakoekonomi dapat berguna untuk industri farmasi dalam hal antara lain penelitian dan pengembangan obat, strategi penetapan harga obat, serta strategi promosi dan pemasaran obat. Nah, di sini farmakoekonomi dimanfaatkan untuk memutuskan obat mana saja yang dapat dimasukkan atau dihapuskan dalam formularium rumah sakit yang biasanya disusun oleh komite farmasi dan terapi rumah sakit. Dijelaskan juga farmakoekonomi juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman terapi obat. Contohnya seperti bagi tenaga kesehatan, farmakoekonomi berperan mewujudkan penggunaan obat yang rasional dengan membantu pengambilan keputusan klinik. Mengingat penggunaan obat yang rasional tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan pasien dan mutu saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Nah, adapun clinical outcome. Clinical outcome menjelaskan bahwa kejadian medis yang muncul sebagai akibat dari treatment yang diberikan. Pengukuran perubahan status kesehatan karena intervensi pelayanan kesehatan. Evaluasi barang klinik dilakukan dengan uji klinik atau post-marketing report. Contohnya, efek penyakit pada pasien, efek obat pada pasien, efek kepatuhan dan adresin pada pasien, efek sistem penghantaran pelayanan kesehatan pada pasien. Nah, adapun humanistic outcome. Humanistic outcome atau seringkali dikenal sebagai hasil yang dilaporkan pasien adalah konsekuensi penyakit atau interval medis yang dirasakan dan dilaporkan oleh pasien. Adapun pembuatan kebijakan kesehatan dan keputusan klinis, kualitas hidup sebagai masukan untuk pengambilan keputusan klinis tingkat pasien juga sangat penting. Contohnya, pengobatan alternatif mungkin memiliki khasiat yang sama berdasarkan parameter klinis, misalnya penurunan tekanan darah menghasilkan efek yang sangat berbeda pada kualitas hidup pasien. Dan lanjut ke ekonomi outcome. Ekonomi outcome merupakan biaya langsung, tidak langsung, dan intangible yang dibandingkan dengan konsekuensi dan intervensi medis. Ekonomi outcome adalah pengaruh akibat intervensi dari biaya pelayanan kesehatan. Pengukuran dan analisis ekonomi outcome menggunakan prinsip ekonomi atau farmakoekonomi. Nah, kemudian lanjut ke analisis farmakoekonomi. Pada kajian farmakoekonomi, terdapat 4 metode analisis yaitu cost minimization analisis atau biasa disingkat CMA, kemudian cost effectiveness analysis atau biasa disingkat CEA, cost utility analysis atau CUA,
Cost Benefit Analysis atau CBA. Kemudian metode ini bukan hanya mempertimbangkan efektivitas tetapi juga keamanan dan kualitas obat yang dibandingkan, tetapi juga aspek ekonomi yang merupakan prinsip dasar kajian farmakoekonomi. Kemudian Cost Minimization Analysis. Analisis minimalisasi biaya atau CMA hanya dapat digunakan. Kemudian Cost Minimization Analysis. Analisis minimalisasinya atau CMA hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, termasuk obat yang memberikan hasil yang sama, serupa atau setara, atau dapat diasumsikan setara secara klinis. Karena jarang ditemukan dua terapi termasuk obat yang setara atau dapat dengan mudah dibuktikan setara, penggunaan CMA agak terbatas. Misalnya untuk membandingkan obat generik berlogo OGB dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia obat sejenis yang telah didebitkan kesetaranya melalui uji biokapabilitas bioekuivalen atau BA atau BE, atau membandingkan obat standar dengan obat baru yang memiliki efek setara. Kemudian lanjut cost efektivitas analisis. Analisis efektivitas biaya atau CEA banyak digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda. Melalui CEA, penggunaan dapat untuk memilih intervensi kesehatan yang memberikan nilai tertinggi dengan dana yang terbatas jumlahnya. Misalnya membandingkan dua atau lebih jenis obat dari kelas terapi yang sama tetapi memberikan outcome berbeda, atau membandingkan dua atau lebih dari terapi yang hasil pengobatannya dapat diukur dengan inti alamiah yang sama, walau mekanisme kerjanya berbeda. Kemudian cost benefit analysis. Analisis cost benefit adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Persamaan pada analisis manfaat biaya (ANB). Manfaat bersih sama dengan manfaat atau biaya. Cost benefit ratio manfaat atau biaya. Jika hasil dari perhitungan cost benefit ratio kurang dari 1, maka manfaat yang didapat suatu pengobatan lebih besar dari biaya yang dibutuhkan. Jika cost benefit ratio kurang dari 1, maka biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada manfaat yang didapat. Maka pengobatan dengan nilai cost benefit ratio paling besar merupakan pengobatan paling cost benefit. Untuk menerapkan cost benefit dalam pelayanan kefarmasian, yaitu dengan cara membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam pemberian pengobatan, yang kedua yaitu dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih suatu produk farmasi atau jasa farmasi yang tidak saling berhubungan dan memiliki outcome yang berbeda. Kemudian yang terakhir, kualitas hidup. Mengemukakan bahwa kalimat kualitas hidup merupakan kalimat yang sulit untuk dioperasionalisasikan. Kualitas hidup dapat disamakan dengan keadaan kesehatan, fungsi fisik tubuh, perceived health status, kesehatan subjektif, persepsi mengenai kesehatan, sistem kepuasan kebutuhan, kognisi individu, ketidakmampuan fungsional, gangguan psikiatri, kesejahteraan, dan bahkan terkadang dapat bermakna lebih dari satu pada saat yang sama. Pengukuran mengenai kualitas hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran kualitas hidup secara menyeluruh atau kualitas hidup dipandang sebagai evaluasi individu terhadap dirinya secara menyeluruh, atau hanya mengukur domain tertentu saja. Kualitas hidup diukur hanya melalui bagian tertentu dari diri seorang individu.